Halo khalayak, kembali lagi di Obama. Obrolan bahas masa lalu. Ya, seperti yang kalian lihat ya. Di sini ada gua, Kevin, yang mengenakan pakaian serba hitam ini. Sebenarnya gue lagi berkabung ya guys ya. Karena kali ini gue sendirian, nggak kali ini sih. Dan intinya kita di episode kali ini bakal ngebahas seputar sinema dan ya, masa lalu. Kayaknya sekarang gue bakal sedikit melepas rasa kangen gue. Karena gue udah lama banget jadi solo host di Obama ini. Tapi gak apa-apa guys. Meskipun solo gue tetap keren. So, langsung aja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini. Dan ini dia, Akmal. Halo Layak. Gila. Gimana nih? Aduh, kangen banget ya. Udah lama nih gak ngomong-ngomong kayak gini. Kacau sih, kayak lu udah lama banget gak kesini Iya, buat kayak ngobrol. udah berapa episode ya? Gak tahu gue udah. Ya gak, banyak lah pokoknya mah. Sorry lah. Kacau Sorry. lu. Tapi sebelum kita lebih jauh, gue boleh ngasih request? Apa tuh? Buat kita intro kayak dulu. Editor gimana editor? Ya, aman kan? Aman? Aman ya? Oke Aman semua? oke. Oke. Udah. Kalau gitu, Mau- boleh ya? Intro langsung ya? Langsung ya? Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Halo Layak. Kembali lagi di Obama. Obrolan bahas sinema Bareng gua Akmal dan gua Kevin. Anyway, gimana kabar lo nih? Udah berapa lama lo gak kesini soalnya? Alhamdulillah baik lah akhir-akhir ini juga. Puji Tuhan. Job masih banyak lah. Kalau lu sendiri gimana? Ngomongin soal job ya. Kayak ya puji Tuhan lah. Ya, alhamdulillah. Sih. Oke lah gitu. Kalau gitu, Udah lah, gak usah lama-lama, kita langsung bahas aja kali ya. Tapi kita mau bahas apa sih sebenarnya? katanya bahas gua. Oh iya. Enggak sih, tapi kayaknya lebih ke gawean gua gak sih? Oke. Yaudah lah. Gak usah lama-lama, kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Boleh, sok. Oke. Kan kenapa sih lu udah lama gitu nggak kesini? Kayak mungkin penonton Obama, fans setia Obama mencari-cari kemana keberadaan lu gitu. Kenapa gue sendirian terus? Mungkin lu jelasin dikit lah. Oke, jadi gini ya Halayak ya. Gua mau klarifikasi nih. Gua mau lihat yang sini sama sini nih, kamera nih. Yang di sana aja. Oke. Halayak. Di sini, jangan di sini. Bebas dah. Gua mau klarifikasi. Setnya masih sama kok. Jadi sebenarnya kenapa bisa gua sama Kevin nih pegat lah, pisah lah, cerai? Karena gua lagi ngembangin bisnis yang merupakan cita-cita gua guys. Yang mana gua mau bangun production house. Oh, kirain gue bisnis gelap. Bukan deh. Bukan dong, Oh, bukan. janganlah. Yang namanya adalah Kano Pictures. Oh. Dan ini merupakan cita-cita gue dari dulu, dari sejak kuliah. Yang mana kebentuk bareng teman-teman gue. Karena kita suka bikin film bareng-bareng. Kita suka ikut lomba, festival bareng-bareng. Dan akhirnya gue dan teman-teman gue memutuskan untuk menseriuskan si Kano Pictures ini. Oh. Gitu sih. Kalau Pictures namanya berarti. Betul. Itu alasan kenapa gue bisa sama lu. Tapi nggak apa-apa guys. Selama masih ada gue, Obama bakal tetap terus berjalan. Guys. Yes. Production house berarti film-filman lah ya, Betul, film-filman. audio visual. Terus kenapa akhirnya lu bikin Kano Pictures gitu? Kayak tujuan lu sebenarnya apa sih di Kano Pictures ini? Tujuan ya? Ya formalnya visi misi lah gitu. Ya, ini sih kalau visi misi sih pasti scripted ya. Ini pasti secara formalnya tuh kita pengen bawakan kesenangan dan kegembiraan kepada khalayak dengan mempertontonkan produk audiovisual kita.
Dan gimana cara kita buat meraih itu? Dengan misi kita yaitu kita ngebuat inovasi, ide kreatif dan juga kolaborasi agar bisa menjalankan visi kita yang tadi. Gitulah secara formal ya. Mungkin buat editor boleh nggak buka docs visi misi tentang Obama? Kayaknya mirip, kurang lebih sama. Beda dikit deh tapi. Lu kok bahas ya? Enggak lah. Oke. Oke. Berarti gembiraan, senang. Tapi sejauh ini lu gembira nggak Dita? Ya alhamdulillah gembira lah, gue enjoy aja lah. Berarti lo menyebarkan rasa gembira lu. Yes, meskipun gue rada sedih sih sebenarnya ninggalin lu dan juga Obamers ya. Dan juga halayak-halayak di rumah lah. Lu sedih tapi lu ninggalin gua. Ya udah, back to topic. Terus si Kano Pictures ini udah berdiri berapa lama? Kalau boleh tahu. Sebenarnya si ide dari ini sendiri tuh kita bangun dari semenjak awal kita ke podcast. Berarti lu udah menduakan gua dari awal pembentukan Obama ini ya? Bisa dibilang lah. Jadi kita tuh gimana ya ceritanya? Backstory-nya tuh sebenarnya kalau dari resminya bikin kantornya atau gini dari awalnya banget ide kosong kasarnya banget. Dari awalnya banget deh. Oke, kalau dari awalnya banget tuh si Kano Pictures ini muncul idenya tuh dari semenjak 2021 di mana gua masih kuliah. Oh, berarti udah 3 tahun lah ya? Ya, sebenarnya kalau niat mah sebelum ada ini juga. Itu karena kan gue sendiri sih kan dari awal ada cita-cita kan. Kalau buat PH gitu-gitu kan. Itu udah yang gue udah sebut tadi lah di awal. Dan waktu kuliah, gue sering produksi film, ikut lomba, ikut festival sama teman-teman gue. Dengan nama Kano Pictures. Tapi itu cuman ya udahlah sebagai itu doang. Apa sih namanya? Nama di PH-nya doang lah, PH-PH-an lah. Sebelum official ya. Betul. Dan itu akhirnya muncul niatnya di 2023, 2022 akhir lah. 2022 akhir kita muncul niatnya. Gue bilang sama teman-teman gue, gimana kalau Kano Pictures ini kita seriusin? Karena gue tahu bakat dari teman-teman gue dan juga skill yang kita miliki dan juga chemistry kita tuh udah mumpuni gitu. Yang mana akhirnya di 2023 awal kita mulai eksekusi si Kano Pictures ini. Yang mana itu berbarengan dengan episode pertama podcast kita. Oke. Berarti udah 3 tahun ada ide, terus next year-nya lu mulai apa? Yakinin sama merancang berarti ya? Betul. Merancang, mengonsep lah. Dan akhirnya di 2023 baru bisa alhamdulillah terrealisasikan ya. Berarti sekarang kalau sampai sekarang berarti udah 1 tahun nyampe nggak atau? Ya kurang lebih lah setahun setengah lah. Dari 2003 awal banget itu, dari Februari. 2003, berarti udah 2023. Oh, 2023. Oke. Berarti 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Udah ada ngeluarin apa aja nih Kano Pictures? Tapi kayak gue belum nonton deh. Kenapa? Mau muntah? Enggak. Oh, enggak. Sama lambung dikit. Asam lambung. Mau dikasih permen? Enggak usah lah. Oke, intinya kalau kita sih karya dari short film tuh ada sekitar 4-5 paling. Tapi itu dihitung semenjak Kano Pictures belum dibentuk. Bukan dari 1,5 tahun kita berdiri. Berarti yang awal-awal itu ya? Ya, yang awal-awal semenjak kita kuliah itu udah pakai Kano Pictures kan. Itu udah sekitar 3 film gitu. Di situ, 3 short film lah jatuhnya. Dari tugas-tugas, dari festival-festival, lomba-lomba gitu. Dan buat yang dari kita sendiri yang sekarang tuh kita baru buat 2 sih kebetulan. Buat short film di setahun ini. Cuman, short film itu kita bikin musik video dan juga kita bikin iklan. Iklan dari mitra lain gitu. Mitra lain. Jadi ada kayak kafe gitu mau bikin iklan, ada produk apa yang mau masuk gitu. Bisa. Dari kita. Bisa nggak iklanin Obama gitu? Ini. Oh iya. Boleh. Gak perlu diiklanin lah kan udah gede. Asik. Iya sih bener. Meskipun agak turun trafficnya karena gua cabut kan. Oke guys. Sakit hati sedikit cuma. Iya. Apa mau di-end aja ya? Jangan. Oke. Bercanda. Nah, izin minum ya, ambil minum. Oke. Kemana nya? Nah, dari karya-karya yang udah lo sebutin tadi kan udah lumayan tuh banyak ya. Sasaran lu siapa sih buat karya-karya itu? Apakah buat yang udah tua mungkin atau buat generasi muda? Sebenarnya karena kalau film sih kita masih eksperimental ya tentunya ya. Jadi kita targetnya tuh kayak
belum bisa secara meluas banget gitu. Kayak cuman hal-hal tertentu. Jadi kayak di festival-festival tuh yang emang temanya tuh ya emang gitu sesuai tema. Tapi kalau kita mulai masuk ke iklan, musik video, target kita mah sesuai apa yang diinginkan si pengiklan dan pemusik lah yang minta jasa ke kita. Oh, iya. Jadi misal mereka pengen yang buat halayaknya luas, kita ikut yang luas. Kalau mereka ingin yang menjurus ke cewek, kita ke cewek, ke cowok kita ke cowok, kalau buat segini kita ke sini, kita ke sana. Cuman kalau buat karya-karya kita sendiri sih banyak eksperimental. Dan ada satu film tuh yang booming, yang buat naikin Apa nama kita ini. Yaitu Apa tuh? Abdullah from the East. Itu salah Editor satu- nanti tolong di-cut ya. Itu Abdullah from the East yang posternya kayak gini. Nah, kayak gini nih. Gue pernah melihat sih itu pas ada. Kita short film 15 menit, tapi kita tembus ke video.com, dikontrak langsung. Wow. Dan dapat penonton ya, alhamdulillah banyak lah. Lagi booming juga ada kan di TikTok kan. Meskipun banyak bajakannya itu kan emang sialan orang-orang TikTok. Stop ya bajakan. Gak boleh bajakan karena hargai pembuat film, oke? That's right. Itu dia. Tapi naik sih kayak kapan gitu aja gue buat Mungkin main. mau kali. Kita lagi Obama aja udah ngundang lu lagi, masa lu nggak ngundang gue sih? kita collab kali ya. Boleh lah. Kita bikin Obama the Movie kali. Obama X Kano Pictures. Obama the Movie kali ya. Boleh, boleh. Boleh ya. Oke. Tapi back to topik lagi lah ya. Boleh. Tentang si Perkano Pictures ini. Hah. Sorry. Tadi film-filmnya tuh udah ada yang nembus video.com. Betul. Terus kemana lagi? Festival. Festival. Ada lagi nggak selain itu? Ya sejauh ini kalau festival kita udah masuk ke JAV, Jogja. Hmm? Itu kita masuk Mini Kino yang di Bali. Hmm. Dan paling jauh sih kita apa ya kemarin lupa namanya, pokoknya kita ke Malaysia gitu. Kita masuk nominasi tapi kita belum menang di situ. Cuma kita masuk nominasi di Malaysia. Sama di Tokyo juga kita masuk nominasi. Kalau awarding masih belum lah. Tapi udah masuk nominasi udah ya alhamdulillah lah gitu. puji Tuhan gitu kayak udah Hmm. lumayan menaikkan Dan engagement kalau- banget. Ke OTT, ya ini kan di video.com. Cuman kita lagi ngusahain ke bioskop online, masuk ke bioskop online sama Netflix sih paling. Tapi yang Netflix itu agak susah karena ya regulasinya agak susah lah intinya. Ya. Nah, ini abis post pro lah ya, abis selesai karya dibuat. Di mana sih atau lewat mana sih si Kano Pictures ini buat ningkatin engagement audiensnya gitu? Oh, engagement audience ya? Kan pasti lu butuh banget audiens kan? Betul. Yang pasti kita biasanya tuh nge-spill lah, Ngetis. Tapi nggak selalu teaser yang resmi. Misalnya kayak lagi behind the scene, lagi apa gitu, biasanya kita upload ke sosial media kita. Dari di Instagram dan juga TikTok kita, yaitu di @kanopictures.id. Langsung aja follow guys. Tapi follow Obama dulu. Betul. Dan di situ bisa naikin engagement. Selain itu, kita juga kadang talent dan juga dari yang mau apa sih namanya klien kita yang bikin musik video dan juga iklan tuh kayak yang domain kredit dari kita. Jadi itu bisa naikin lah engagement kita gitu. Betul. Tapi Dari itu sendiri. banyak ya lumayan. Tapi berhasil nggak cara itu? Alhamdulillah sejauh ini masih berhasil. Nggak masih sih, pasti berhasil sih kata. Karena ya kan kita sekarang di era digital kan, di sosial media kan Di selalu mana kan. sosial media, sosmed. Betul. Tapi setelah berapa waktu lu pakai cara-cara itu akhirnya berhasil naik gak? Alhamdulillah. Kita di Instagram udah dapat followers sekitar ya masih belum banyak lah, sekitar 15.000. Kita masih belum ngalahin Obama lah. Cuman ya udah naik lah intinya selama setahun setengah itu. Di TikTok kita follower udah banyak sih. Likes-nya udah nembus berapa gitu, berapa ratus ribu gitu. Oh iya, wah banyak dong. Ya. Wah, Obama buat pala kan apa sih? Buat para penonton setia Obama jangan lupa buat nge-like Kano Pictures juga. Yes. Meskipun gue dikhianatin, cuma gue masih tetap baik lah buat ngasih audiens gue. Boleh. Nah, dari sekian karya yang udah lu buat, Betul. apa sih sebenarnya keunikan dari Kano Pictures gitu? Terutama dari karya-karyanya deh. Keunikan ya. Keunikan benar nih. Keunikan sama keanehan beda tipis. Iya sih. Tapi kalau kita masuk ke konteksnya musik video dan iklan, kita tuh biasanya nyesuaiin sama klien dan
kita mungkin dari segi visual dan cara penyampaian pesannya ya yang kita lebih apa ya? Ada yang tuh lebih asik lah pembawaannya dan sinematografinya juga asik gitu. Dan kita tuh niat dan kita tapi tetap sesuai brief dengan kliennya, mintanya apa gimana. Dan kita menyarankan untuk gini agar bisa jadi satu kesatuan yang bagus makanya. Tapi kalau film kita keunikannya kayak yang gua bilang tadi eksperimental tadi. Ya. Jadi kita masih bisa unik lah filmnya gitu. Dan contohnya kayak yang film yang gue sebutin tadi, yaitu Abdullah from the East, yang ini. Nah, udah nanti kasihin edit. Ya itulah, intinya kita nyeritain salah satu pemuka agama di zaman-zaman masa lalu lah. Tapi dengan pembawaan yang agak apa ya, nyentrik gitu. Dan asoy lah pokoknya, boleh ditonton aja filmnya di video.com. Video.com. Nah, si Kano Pictures nih udah punya kantor belum sih? Atau masih? Alhamdulillah. Di Udah. pertengahan tahun ini udah ada. Pertengahan tahun lalu lah, akhir tahun lalu lah, sekitar di bulan Oktober tahun lalu. Udah hampir setahun lah. Kita udah bikin kantor di daerah Bandung, di Antapani gitu. Kita punya kantor kecil-kecilan, kita masih sewa aja tapi. Bisa kesana kali ya? Boleh deh, main-main di situ. Lu belum pernah nih, Sal. Belum. Besok. Ini aja baru pertama kali ketemu. Udah berapa bulan nih gak ketemu nih? Enggak tahu. Ya itulah. Berarti dia Antapani. Apa nih? Tadi lu habis dari sana atau gimana? Ya kebetulan karena hari ini kita lagi libur ya. Jadi gue sempetin dari rumah langsung ke sini. Tapi kalau nanti mau main-main sih gue megang kuncinya dari ya, kalau mau. Oke. Biasa tuh kantor rame nggak? Kantor pasti rame lah. Tapi nggak selama itu karena kita dari karyawannya juga masih kecil-kecilan lah. Jadi paling sekitar belasan paling. Paling di karyawannya ada si copywriternya yang buat ke sosmed lain-lain. Ada bendahara sekretaris yang jelas lah pegangnya. Manajer juga jelas, manajer kita ada adalah itu si manajer kita. Terus dari founder sendiri beberapa ada yang kerja langsung ke kantor, kayak contohnya gua dan teman-teman gua itu ada sekitar 3 orang lah. Gua si siapa ya? Si Alex sama si Mahen. Itu bertiga tuh biasanya di kantor kita. Ngurusin buat konten lah. Dan habis itu apa ya? Ya paling kebanyakan sih buat yang sosmed gitu sama customer service paling buat yang langsung ngomong ke klien. Admin lah jatuhnya. Itu kita langsung ke kantor aja meskipun kita masih bisa mobile lah. Jadi hybrid gitu di kantor bisa di rumah bisa gitu. Itu udah lumayan serius ya? Ya alhamdulillah. Kirain gue lu cuma gimmick doang dari tadi. Enggak lah. Kita udah jalan setahun setengah men. Dan kita juga udah jalan setahun 1 tahun setengah. Enggak capek lu jalan sekaki. Justru setahun setengah gua tinggal masih gini-gini aja. Gue pengen nanya deh, kenapa akhirnya lo mutusin buat buka PH? Kenapa audiovisual? Kenapa enggak? Kan masih banyak di bidang lain, kenapa enggak yang lain gitu? Jujur, yang udah kayak gue bilang tadi, karena cita-cita dan gue punya passion di situ. Tapi selain itu, kenapa gue memutuskan buat bisnis di bidang audiovisual ini, membuat PH ini? Karena kebetulan sih, karena alhamdulillah daerah kita sekarang itu sedang era digital, yang mana semua orang tuh pengen bikin branding di sosial media, di mana tuh yang pasti banyak lah intinya si customernya, klien-kliennya kita. Nah, terus si klien-klien tuh biasa nge-reach out lu dari mana nih? Kalau reach out sih beberapa mungkin ada yang dari apa namanya, mulut ke mulut ya, mungkin dari kenalan kita, dari koneksi kita. Enggak juga sih. Terus habis itu kita juga di Instagram dan TikTok kita kan tadi kan, sama ada juga di website resmi kita. Oh, ada website juga? Ada di kanopictures.co.id. Mungkin habis ini boleh dibuka. Ya, di situ lengkap lah, ada package-nya kalau mau bikin iklan, mau bikin apa, mau kerjasama, mau apa, ada kontaknya, ada semua di situ ada. Kalau harga teman ada nggak? Ya, nanti buat harga-hargaan kita bisa nego lah. Oke. Kalau harga pasti, kalau buat harga-harga tuh buat biaya dalam 1 kali penggunaan jasa kita, itu nggak pasti. Tergantung apa yang konsumen inginkan. Misal lo mau bikin MV, mau seribet apa, semakin ribet, semakin susah untuk direalisasikan, semakin mahal. Karena kebutuhannya juga semakin banyak kan. Benar.
Tapi kalau mau nego-nego tipis mah, ya tergantung kesepakatan lah gimana. Asik. Yalah, kita harus pintar-pintar guys di dunia sekarang tuh bisnis core. Oke, itu tadi gimana cara konsumen nge-reach out lo. Tapi kalau gue tanya sebaliknya nih, gimana cara lo yang narik konsumen itu gimana? Ya, mirip-mirip yang pertanyaan tadi ya. Sebenarnya. Gimana cara gua? Gimana cara Kano Pictures cari konsumen? Gak ada cara yang spesifik banget sih sebenarnya. Karena ya di audiovisual Normal lah ini ya. biasanya klien yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke klien. Karena kalau kita yang sendiri, kita bikin karya, bikin porto, dan klien lihat kita, reach out kita dengan melihat karya-karya kita itu. Berarti justru karya itu yang berhasil narik konsumen. Betul. Daya tarik kita. Nah, tapi kan sekarang dunia digital nih ya. Dunia digital kayak marak-maraknya juga karya audiovisual gitu. Nggak cuma Kano Pictures doang kan. Betul. Gimana caranya akhirnya Kano Pictures ini bisa bersaing di dunia luar sana gitu. Apalagi kan masih 1 tahun ya. Ya tergolong masih baru lah ya. Masih muda lah. Dan masih banyak PH-PH lain yang udah namanya lebih gede daripada lu. Itu gimana cara lu ngimbangin persaingan itu gitu? Kalau masalah persaingan nih, kalau menurut analisis pasar dan kita, asik dari analisis. di pasar bro. Oke. Sebagai kan kita kan udah punya pihak gede kan. Iya deh. Jadi ya. Jadi buat masalah persaingan ini sih pasti banyak ya saingan kita. Dari PH-PH kecil lain juga, dari yang gede yang kecil. Tapi menurut gua sendiri, dari total banyaknya production house yang ada, dan juga demand pasarnya tuh berbanding sangat tinggi gitu. Jadi dari ketersediaan dari PH-nya segini, tapi buat yang kliennya yang demand pasarnya tuh tinggi banget. Jadi pasti buat klien mah kita bagi rata aja, bukan bagi rata sih, sedapatnya kita aja. Yeah. Dan buat saingan sih kita nggak terlalu mikirin, karena ya kita nggak menutup buat kolaborasi buat kedepannya. Siapa tahu gitu kan, PH kita gitu sama apa kayak Motek gitu, sama Was mungkin, sama Tipu Daya. Iya. Kan gak ada yang tahu kita kolaborasi bikin karya-karya yang lain gitu kan. Jadi buat saingan kita nggak terlalu mikirin sih, karena kita juga punya pasar masing-masing gitu. Iya. Apalagi lu juga bikin karya yang emang punya style sendiri lah ya, eksperimental. Betul, tapi gak cuma itu. Kalau kita klien juga sesuai dong. Iya. Jadi ya. Ada sejauh ini ada nggak sih yang persaingan ketat? Gak ada ya? Aman-aman aja. Belum ada sih. Belum ya? Karena kita juga masih baru juga kan. Ya. Berarti masih aman lah ya, masih sehat lah ya. Nggak ada lah kayak rebut-rebutan klien gitu, nggak ada. Kalau sama Obama masih. Kita kan bang beda. Oh beda kan. Iya sih. Nah tapi sejauh lu berkarya di Kano Pictures, setelah lu menghasilkan banyak karya, betul. Apa yang lo tangkap dari konsumen nih? Konsumen lu itu sebenarnya ngarepin apa sih? Ya yang pasti yang diinginkan konsumen lah ya konten yang bagus lah ya. Pasti. Konten, terus konten mereka kelihatan bagus, musik video mereka jadi sesuai dengan musik mereka. Itu ya kualitas lah yang pasti, dan pesannya yang bisa tersampaikan dengan baik. Karena kunci dari suatu video itu. Wes. Burung ya? Maaf ya. Oh ya. Kunci dari sebuah karya itu bagus ketika pesannya bisa tersampaikan dengan baik, meskipun pesan itu tidak tersampaikan secara verbal, tapi bisa ditangkap oleh konsumennya, oleh audiens lah lebih tepatnya. Dan pasti itulah pasti kita berikan yang terbaik lah buat mereka. Wish you all the best ya. Wish you lah. Tapi lebih ke ya gitulah. Berarti kalau kayak gitu ngikutin tren juga nggak sih? Mungkin kalau kita dari konten-konten kita ngikutin tren. Tapi kalau buat film bisa jadi juga malah kalau musik video sama iklan mah ya udah ngikut lain aja gitu. Bisa jadi lu juga ambil tren di masa lalu juga nggak sih? Mungkin. Jadi masih fleksibel lah ya buat. Fleksibel banget. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak nyangkut dengan pertanyaan di awal. Tadi gue sempat nanya kan visi misi lo apa gitu. Nah gue pengen tahu sih lebih detailnya lagi gitu. Tujuan jangka pendek, menengah, panjang lo di Kano Pictures ini mau ngapain sih? Formal juga ya nih pertanyaannya. Formal gitu, disuruh skrip gitu lo. Ya
Alhamdulillah. Ya biasa kita juga dulu kayak gitu kan. Iya, iya. Buat jangka pendek dari Kantor Pixar sendiri, kita mau lebih fokus ke pembuatan filmnya, kita lebih banyakin. Musik video kita juga bagusin, foto-fotonya buat nyari konsumennya. Di situ iklan sih paling lebih pengen ekspor ke iklan-iklan yang nggak biasa gitu. Biasanya kan klien kan mintanya kan kayak yang ya udah gitu. Tapi gue pengen yang ada eksperimental tapi di iklan gitu. Belum pernah tuh. Itu masih jarang kan. Biasanya mah sinematik gini. Terus gitu. Iya. Jadi gitu. Biasa Bosan sih. kan gitu kan. Jadi kayak pengen yang agak unik dikit gitu lah. Dan buat kantor ya paling kita pengen ekspansi kantor mungkin. Terus kepikiran ini nggak sih kayak ngebuat suatu hal yang aneh, kan unik nih, unik sama ini beda tipis nih, Beda hal yang aneh gitu kepikiran. enggak sih. Kalau aneh Masih pengen takutnya nanti kena undang-undang ya mas. Iya bener sih. Dikecam masyarakat nanti bisnis saya hancur mas. Jangan lah ya. Siapa tahu mau balik ke Obama lagi. Ya nanti main-main lah sekali 2 kali lah. Oke. Ini istilahnya kan sekarang lu udah jadi seorang sosok pengusaha, Entrepreneur. Gila. Asik. Entrepreneur kan. Kayak menurut lu ya, buat masuk pasar di bisnis media ini Betul. susah nggak? Atau easy? Kalau menurut gua sendiri, buat masuk ke pasar audiovisual, kayak masuk ke industri kreatif lah intinya lah di Indonesia, itu tergolong gampang. Oh ya, Gampang. menurut lu. Karena sekarang kan apa-apa sosial media. Ini semua orang tuh demand pasar di sosial media itu tinggi banget. Kayak kita buat masuk ke TikTok, Instagram tuh kayak gampang gitu. Apalagi setelah zaman post Covid ini, setelah Covid ini kan orang-orang kan jadi punya kebiasaan buat nonton film di rumah. Ya. Yang mana itu jadi sebuah kebiasaan yang sampai sekarang masih digandrungi. Nah, kayak kita masuk ke OTT nih, masuk ke video.com, masuk ke bioskop online, biar orang-orang tuh ya ngikutin pasarnya orang-orang lah, pasar lagi tinggi, jadi masuknya juga gampang gitu. Apalagi kita juga ada bekal dan skillnya gitu. Berarti kayak menurut lu sendiri bisnis ini bakal kedepannya naik terus lah ya? Ya insya Allah lah. Amin. Jangan sampai ada turunnya lah. Amin. Jangan sampai blunder lah dari kita. Dan ya mungkin buat kita juga, buat gua yang di bisnis yang sama mungkin ya semoga bisa naik juga gitu, dan kita nggak berat naik turun. Ya, menurut kemungkinan kita kolaborasi gitu kan. Iya, kita sama-sama naik bareng bro. Iya. Ini sensitif sih. Kalau misalkan lu nggak mau jawab nggak apa-apa. Oke. Tentang money. Habis berapa sejauh ini? Buat Sejauh ini. Ini buka-bukaan aja nggak apa? Terserah lu. Ya udah sini gua bantu buka. Jangan. Sorry. Intinya kalau Kalau nggak suka nggak apa-apa. boleh sih spill dikit kali ya. Tapi nggak secara eksplisit ya. Kita sejauh ini kan yang paling gede sih, paling kerasa sih karena kita sewa kantor sih. Karena per tahunnya kan kerasa tuh. Apalagi di daerah Bandung, di tengah kota gitu kan. Ya pasti tinggi lah harganya gitu. Kita buat biaya operasional dan lain-lain, produksi-produksian gitu, kita udah bisa dapat mobil bekas lah paling 1 atau 2 gitu, atau 1,5 mobil bekas. Mobil bekasnya apa dulu nih? Kalau mobil bekasnya Ferrari ya tetap sama aja. Enggak deh, mungkin kayak Avanza dan Nevina mungkin. Lumayan sih, Ya, tetap sama aja. lumayan sih. Cuman dari awal kita masih kredit sih. Sewa-sewa lah. Berarti paling gede sejauh ini masih biaya sewa lah ya. Biaya sewa itu paling gede. Kalau biaya produksi aman nggak? Biaya produksi sih aman. Dan kalau misal kita produksi pribadi, kita paling habis sampai belasan atau enggak di bawah under 10 lah. Karena enggak sampai 20 gitu. Tapi kalau buat yang produksi bareng klien, ya dibayar klien lah. Iya sih benar ya. Berarti 10-11 kayak bukan angka yang gitu gede nggak sih buat produksian? Sebenarnya itu standar sih. Standar kan? Standar pasar Iya. lah, internasional gitu segitu. Apalagi buat film pendek gitu. Betul. Dan sejauh ini gimana? Udah balik modal belum? Wow, kalau balik modal sih, alhamdulillah. Udah mulai kekejar lah. Belum 100% banget karena kita juga pengeluaran kita juga nambah-nambah terus kan. Jadi kita penghasilan juga bisa nyalip-nyalip dikit-dikit.
Jadi ya Ya, lumayan lah. it's okay lah ya. It's okay lah. Buat balik modal karena kita juga satu film tadi yang booming tadi. Oh iya sih, itu kayak bakal untung gede banget. Ya alhamdulillah udah mulai naik lah. Kalau di persentase berapa? Persentase ya 70-80% udah balik. Dan buat itu bisa nutupin lah yang modal-modal awal sebenarnya. Gitu ya. Berarti bisnisnya lumayan lah ya. Yes. Lumayan banget.